Dan kita segera bergabung dengan Mabes Polri yang tengah menggelar konferensi pers terkait ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya, kita lihat di layar seperti yang bisa Anda saksikan bahwa pihak kepolisian tengah bersiap untuk melakukan konferensi pers terkait dengan ledakan yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada malam tadi. Kita akan tunggu nanti keterangan apa yang akan diberikan karena tentu publik bertanya-tanya tentang apa motif pelaku dan siapa pelaku serta berasal dari jaringan mana. Dan sepertinya konferensi pers ini akan langsung dipimpin oleh Kadif Humas Mabes Polri. Kita akan dengarkan bersama. Gambar kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di Divisi Humas Polri. Siang hari ini saya akan melaksanakan konferensi pers resmi terkait kejadian tadi malam di Kampung Melayu. Rekan-rekan sekalian, bahwa tadi malam Polda Metro Jaya di backup oleh Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan olah TKP yang diduga bom bunuh diri oleh pelaku teror yang terjadi pada hari Rabu 24 Mei 2017. Ledakan pertama sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ledakan kedua sekitar 5 menit kemudian, 21.05 waktu Indonesia bagian Barat. TKP di Terminal Kampung Melayu, ada 2 TKP. TKP yang pertama di depan toilet umum, dan ledakan kedua di dekat halte busway, berjarak 5-10 meter antara TKP 1 dan TKP 2. Pelaku bom bunuh diri tersebut diduga dilakukan oleh 2 orang. Keduanya meninggal dunia, yang sementara ini masih dilakukan identifikasi oleh Inavis dan Puslap 4 Polri, serta DVI, dan Densus 88 Anti Teror. Korban yang pertama dari Polri, 3 meninggal dunia dan 6 luka-luka. Yang telah gugur menjalankan tugas yaitu 1 Bribda Topan, anggota unit 1 Peleton 4 di Sabara Polda Metro Jaya. Yang kedua, Bribda Rido Setiawan, anggota unit 1 Peleton 4 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Yang ketiga, Bribda Imam Gilang Adinata, anggota unit 1 Peleton 4 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Untuk almarhum Bribda Topan, hari ini sudah dimakamkan. Sementara untuk almarhum Bribda Rido akan dimakamkan di Lampung, sekarang sedang perjalanan ke bandara. Dan Bribda Imam Gilang Adinata akan dimakamkan di Klaten, sekarang juga masih dalam perjalanan. Sementara yang luka-luka, Bribda Ferry, anggota unit 1 Peleton 4 di Sabara Polda Metro Jaya. Bribda Yogi, sama dari satuannya. Yang ketiga, Bribda M. Puji, anggota unit yang sama dari
Unit 1 Peleton 4 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Bribda M. Alagung, kemudian Bribda Sukron, dan yang keenam Bribda Pandu Dwi L. Kemudian dari masyarakat sipil yang luka-luka, satu Agung, atas nama Agung, saudara Agung, sopir Kopaja. Saudara Damai S, itu sopir. Saudara Tadik, karyawan BUMN. Saudari Susi A. Fitriani, mahasiswi. Saudari Jihan, mahasiswi. Untuk saksi, sudah diminta keterangan, yaitu Bribda Goldino, Bribda Febrianto, Bribda Haryo, Bribda M. Novi, dan Bribda Hendro. Ini teman-teman, rekan-rekan yang sedang pengamanan di lokasi kejadian. Rekan-rekan sekalian, kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Kejadian menurut keterangan saksi atas nama Bribda Febrianto Sinaga menerangkan bahwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saksi sedang dinas pengamanan antisipasi pawai obor dan diploting atau ditugaskan di Terminal Kampung Melayu. Saat saksi sedang makan pecel lele di dekat TKP yang berjarak sekitar 50 meter, mendengar ada ledakan pertama. Saksi langsung lari ke TKP bersama temannya Bribda Regi Agung. Sesampai di TKP, saksi mencium bau yang sangat menyengat dan kepulan asap tebal berwarna putih. Saksi melihat di TKP ada 4 orang korban tergeletak, yaitu anggota Sabara Polda Metro Jaya atas nama Bribda Yogi, Bribda Taufan Tsunami, dan 2 anggota lainnya saksi tidak sempat melihat. Tidak sempat melihat wajahnya. Saksi berusaha mengevakuasi korban dengan cara menyetop kendaraan dan mencoba mengevakuasi korban. Pada saat saksi mencoba mengevakuasi sekitar pukul 21.05 WIB, terjadi ledakan kedua yang jaraknya sekitar 10 meter dari TKP pertama. Saksi merasakan sakit pada telinga karena ledakan dan tekanan udara dari ledakan tersebut. Saksi panik dan menyelamatkan diri dengan menjauh dari TKP dengan meminta tolong kepada pengendara motor untuk diantar ke Mapolres Jakarta Timur untuk melapor. Data-data evakuasi korban sebagai berikut. Rumah Sakit Primer Jatinegara ada 5 korban, yaitu Bribda Topan, kemudian Bribda Topan almarhum dan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri. Kedua, Bribda Ferry, Bribda Yogi, kemudian Saudara Agung, ini sopir ya, sopir swasta, dan Saudari Jihan. Kemudian yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 RS Sukanto ada 1 korban, yaitu Bribda Muhammad Fauzi Saputra, mengalami traumatik. Rumah Sakit Budi Asih ada 3 korban, yaitu Bribda Muhammad Al-Agum Pangestu, luka robek pada bibir atas bawah, robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada leher bagian belakang, luka robek di punggung sebelah kiri. Yang kedua, Saudari Susi Afitriani. Ini tempat tanggal lahir Brebes 4 April 1996, agama Islam, mahasiswa kampus Az-Zahra, Kampung Melayu, Kebonanas Utara. Luka pada tangan kanan belakang sobek. Yang selanjutnya Saudara Tasdik, ini karyawan Bank Mandiri, tinggal di Tipar Halim, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis. Luka pada rusuk sebelah kanan
luka robek lengan belakang sebelah kanan. Di Rumah Sakit Hermina ada 3 korban luka ringan, yaitu Bribda M. Sulkron Rian Nugroho, luka di bahu, Bribda Pandu Dwi Laksono, luka kaki kanan, Saudara Dame Syahlo, sopir mikrolet yang akan bantu anggota polisi, terjadi kecelakaan 2, luka ringan pada bagian muka. Untuk barang bukti yang ditemukan di TKP adalah sebagai berikut. Beberapa body part atau potongan-potongan tubuh, lempengan aluminium, serpihan kain, serpian ransel, pakaian atau atribut korban, material-material yang diduga bahan bom, kabel switcher, casing HP, KTP, kemudian fotokopi KTP, kemudian ditemukan juga truk pembelian panci di sebuah minimarket di Padalarang. Mengenai data lengkap akan dirilis kemudian. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor keputusan 531 5 Romawi 2017, Kapolri telah memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta atau setingkat lebih tinggi kepada seluruh korban anggota Polri yang telah gugur dalam menjalankan tugas negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan Polri izinkan untuk mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya putra-putra terbaik Polri dalam melaksanakan tugas negara. Dan ikut prihatin atas terjadinya bom bunuh diri yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik anggota Polri dan masyarakat sipil yang sebenarnya tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Kita doakan untuk yang sekarang sedang dirawat, semoga diberikan kesembuhan, cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala. Demikian press release ini untuk menjadi maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar barang bukti, foto. Silakan Pak Awi. Ya. Ayo, ganti Pak. Kita mau ganti, suruh ganti, ganti. Ini foto barang bukti. Ada yang dibacain dulu. Ya, demikian konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian diwakili oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Wasisto, dan yang tengah dilakukan adalah atau ditunjukkan kepada media adalah foto merupakan barang bukti yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara. Teman-teman yang mengolah TKP tadi malam. Untuk jelasnya nanti rekan-rekan bisa melihat lebih dekat lagi di foto. Dan nanti mungkin Pak Awi bisa menjelaskan ada serpian-serpian logam, kemudian ada serpian kain, ada gotri, ya, ada paku, dan beberapa ini sudah dimasukkan dalam, memang prosedur kita, semua barang bukti harus dimasukkan dalam plastik untuk pengamanan. Cukup? Jaringannya mana Pak? Ini jaringan mana dan mengingat ada Pelaku sampai sekarang masih dalam penyelidikan, jadi mohon sabar rekan-rekan.
Nanti kalau sudah diketahui akan kita rilis. Nanti akan kita berikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Terkait bom ini Pak, Apakah ini bisa disebut advance Pak? Karena kan ada 2 bom begini. Apakah ini bisa disebut advance daripada yang sebelum-sebelumnya? Ya, nanti negara yang akan menanggung biaya-biaya ini ya. Biaya. Kalau untuk anggota Polri sudah ada aturannya, sementara untuk yang warga sipil nanti negara yang akan menyelesaikan biayanya. Pak, itu terkait dengan Ramadan Pak, ada pengamanan khusus ada Pak. kwitansi yang tertanggal 22 dan kemudian pengebomannya 24. Itu bisa ya 2 hari itu merangkai bom itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada serpihan aluminium, apakah itu panci atau semacamnya, dan dilihat dari switch-nya itu apakah itu bom apa jenisnya? Untuk detailnya tentunya nanti hasil rekonstruksi dari teman-teman lapor akan disampaikan lagi. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa hasil atau barang bukti yang ditemukan ada beberapa kesamaan dengan kasus yang terjadi di Bandung beberapa waktu yang lalu. Kemudian mengenai truk pembelian, ini akan kita dalami lagi karena tanggal 22 jam 9 membeli panci Presto itu di salah satu pasar swalayan di Padalarang. Nah, tentunya nanti akan didalami. Pak, ini menjelang puasa ini Pak, ada pengamanan terkait dengan Ramadan ini Pak, apakah ada aktivitas yang menonjol dan antisipasinya di mana saja Pak? Ada kemungkinan serangan? Apakah ini terkait dengan hari raya gitu Pak? Untuk menjelang hari raya, Polri menyiapkan operasi namanya Operasi Ramadania. Kemarin sudah saya rilis juga bahwa salah satu yang menjadi atensi Polri untuk mengamankan kegiatan dalam bulan Ramadan dan Lebaran adalah mengantisipasi terjadinya terorisme. Oleh sebab itu, ini sudah menjadi concern kita untuk melaksanakan pengamanan. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa dan merayakan hari raya Lebaran nanti dapat melaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, dan yang akan mudik selamat sampai di tujuan. Amin. Itu kan di TKP tadi ditemukan buku-buku yang isinya kode sandi itu salah satu barang bukti atau bukan Pak? Barang bukti dari bom ini Pak? Tadi sudah diambil dan dibawa ke lapor ya, dikumpulkan dan diteliti keterkaitannya dengan kasus tadi malam. Ada hubungannya dengan serangkaian bom yang terjadi di Manchester juga nggak Pak? Saya katakan kembali bahwa terorisme itu adalah ancaman nyata yang ada di hadapan kita dan bersifat global. Kejadian-kejadian di belahan dunia lain itu bisa menjadi pemicu atau menginspirasi, ya, menginspirasi sel-sel yang selama ini mungkin sedang tiarap dalam tanda petik ya. Kemudian setelah melihat ini terinspirasi untuk melakukan serangan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat apakah ini ada kaitannya atau tidak, nanti ada penelitian lebih lanjut. Tapi yang ingin saya katakan bahwa terorisme adalah ancaman nyata yang bersifat global yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama lawan terorisme. Yang kedua, jangan takut.
Ya, terima kasih kepada netizen yang sudah memviralkan hashtag kami tidak takut. Karena terorisme itu ingin membuat takut masyarakat. Kalau masyarakat takut berarti terorisme itu berhasil. Dan yang ketiga, saya mengharapkan kepada masyarakat, mari kita bersama-sama berpartisipasi untuk mengantisipasi ancaman terorisme ini dengan lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, terutama apabila ada orang-orang yang mungkin tidak dikenal atau mungkin asing, jarang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, itu perlu diwaspadai. RT RW perannya sangat penting di sini untuk melakukan pengecekan warganya. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan lawan terorisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak di Bandung kabarnya ada ini. Ada